Assalamualaikum. Misalnya. Mana hasil ulangan matematikanya? Cuma dapat 80, Mam. Kok cuma dapat 80 sih? Kamu kan udah les. Nilai segini tuh belum cukup. Kamu harus belajar sungguh-sungguh, nggak usah gambar-gambar ini itu lagi. Tapi aku udah belajar kok, Ma. Mulai sekarang kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi kamu gambar. Sudah mama bilang, jangan gambar kayak gini. Buang-buang waktu. Tapi tadi aku udah belajar kok, Ma. Ini cuma sebentar. Kalau kamu belajar, kemarin nilai kemarin itu nggak akan 80. Kamu sadar, Lila? Kenapa semuanya harus tentang nilai? Kenapa nggak pernah tentang aku? Mama kayak gini tuh biar kamu tuh sukses. Tapi aku gak bahagia, Ma. Aku capek. Aku suka gambar. Itu yang bikin aku ngerasa hidup. Lila, Kalau aku nggak bisa jadi apa yang mama mau, apa aku masih pantas disayang? Lila kok kamu belum tidur sih? Ayo tidur, besok sekolah. Iya, Ma. Kenapa nggak ada yang lihat aku benar-benar sedih? Lila, bangun, udah pagi, nanti kamu telat sekolah. Lila, apa kamu pura-pura sakit? Ayo cepat sekolah, nanti telat. Cepat. Mila, kamu kenapa sih? Kok beda banget kayak biasanya? Kamu kenapa? Aku dimarahin mama, katanya aku terlalu banyak gambar dan gak serius belajar. Kenapa kan kamu pintar? Gambar kamu juga bagus. Aku suka kok lihat gambar kamu. Aku gak boleh bergambar lagi. Kenapa? Kamu lebih cerita kamu bisa. Jangan, aku takut mama tambah marah. Kenapa? Kamu mau kemana, Lila? Lila mau kemana? Lila? Lila tunggu. Kerjakan nomor 3 ya. 3 ditambah 2. Bila? Kamu nggak apa? Kalau kamu belum bisa, nanti ibu bantu. Lila, kamu di dalam. Lila, kamu kenapa? Lila, ini aku Nina. Lila, Lila, kamu kenapa? Kok makin beda? Aku bukan kamu yang dulu. Aku juga kangen aku yang dulu. Kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku. Tapi kamu sakit, Kak. Aku emang sakit hati karena mama. Lila, kamu kenapa? Lila, kamu kemana? Ibu, Kenapa? itu ibu. Lila pergi keluar. Lila? Iya. Tunggu di tempat ya. Ibu mau nyusul Lila keluar. Baik, ibu. Maaf ibu, aku nggak tahu
Ya udah, kalau Lila gak mau cerita sekarang sama ibu, gak apa-apa. Nanti ibu sediain waktu buat Lila ya, buat ngobrol lagi. Kadang emang yang kita rasakan itu selalu berat ya. Namun jika Lila diceritain sama siapapun, mau sama ibu atau sama teman Lila, itu bisa lebih ringan ya. Ibu nemuin nih, waktu kamu pergi dari kelas, gambar kamu sangat jujur ya. Mungkin kamu bisa mulai cerita dari gambar-gambar ini. Ayo, kira-kira kenapa? Apa kamu merasa seperti gambar ini? Aku capek Bu, aku pengen cukup untuk mama tanpa aku harus jadi orang lain. Sekarang kondisi Lila mengarah ke tekanan emosional yang berat. Aku harus segera bicara dengan ibunya. Tapi harus hati-hati. Kalau tidak ditangani dengan empati, bisa memperparah kondisi Lila. Sepertinya ibunya tidak menyadari seberapa dalam luka Lila. Mungkin selama ini Lila hanya terlihat anak baik di rumah. Halo, Halo, ini Mama Lila. Ada apa ya Bu Nisa? ya selamat pagi Mama Lila. Ini Elisa Lila. Saya ingin membicarakan sesuatu yang cukup penting mengenai kondisi Lila. Emangnya ada apa ya Bu? Apa Lila ada masalah di sekolah? Biasanya dia tidak pernah menunjukkan hal seperti itu. Saya sudah mengalami beberapa minggu terakhir ini, dan saya merasa ada yang tidak biasa dengan Lila. Dia terlihat sangat tertutup, sering cemas, dan saya perhatikan dia jarang berbicara dengan teman-temannya seperti itu. Itu mah mungkin cuma perasaan Ibu Nisa saja. Lila memang agak pendiam kok Bu. Tapi saya merasa dia baik-baik saja. Ini bukan sekedar perasaan saya saja. Saya lihat ada perubahan besar dalam perilakunya. Lila tidak lagi menggambar dengan semangat yang biasa. Gambarnya sekarang penuh dengan gaya gelap dan tulisan-tulisan yang penuh dengan kesedihan. Saya khawatir dia sedang merasa sangat tertekan. Lila tidak pernah cerita tentang itu. Dia tidak pernah bilang kalau dia merasa seperti itu, Bu. Saya hanya tahu kalau dia tuh memang tidak terlalu suka berbicara dengan perasaannya. Saya Mengerti, Bu. Tapi saya rasa Lila butuh perhatian lebih. Saya rasa dia takut untuk membuka diri kepada Lila. Mungkin karena dia merasa tidak memenuhi harapan ibu. Saya sangat khawatir kalau Lila tidak bisa mengatasi semua ini sendiri. Lila selalu bilang dia baik-baik saja, tapi saya selalu menuntut dia untuk lebih fokus pada pelajaran dan mencapai nilai yang terbaik, Bu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk dia, Bu. Ya, saya mengerti. Setiap orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi, Lila membutuhkan dukungan yang berbeda. Bukan hanya tentang nilai, tapi lebih kepada bagaimana dia merasa diterima atau adanya. Dia tidak harus sempurna. Dia hanya perlu merasa diterima benar. Saya tidak tahu kalau dia tuh merasa begitu, Bu. Saya kira dia sudah cukup memberikan yang terbaik untuknya. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari betapa besar beban yang dipikul oleh kita. Terutama jika mereka tidak merasa bisa memenuhi ekspektasi kita. Saya yakin jika mama yang selalu mendekatkan diri kepada Lila, mendengarkan perasaannya tanpa menilai, itu bisa membantu dia menjadi lebih baik. Saya akan coba lebih memperhatikan Lila, Bu. Saya akan coba lebih mendengarkan dia. Bukan hanya menuntut dia untuk lebih baik,
Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya. Ya, saya tahu ini tidak mudah ya, tapi Lila sangat butuh mama. Dan perubahan kecil bisa sangat berarti bagi kita. Jika mama membutuhkan bantuan atau ingin berdiskusi dengan ibu, saya siap kapan saja. Terima kasih ya Bu Nisa. Saya akan mulai dengan itu. Semoga saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan Iya, sama-sama mama. Jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika ada yang perlu dibicarakan. Kita semua ingin yang terbaik untuk Lila. Ya Allah, kenapa sih mama marah-marah terus? Aku kan capek. Aku masa nggak boleh gambar? Padahal aku suka gambar. Semoga mama jadi baik ya Allah. Lila. Lila, Mama minta maaf ya. Mama tuh selalu nuntut kamu. Tapi kamu harus tahu, Mama tuh selalu bangga sama kamu. Mama tuh selalu ada di sisi kamu. Tapi aku takut gak bisa memenuhi harapan mama. Aku takut mama marah lagi. Mama janji, Mama gak akan marah-marah lagi. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri dan kembangin hobi kamu yaitu menggambar ya. Kasih ya, Ma. Mama sayang Lila. Lila, kamu kelihatan lebih ceria hari ini. Kenapa? Aku merasa lebih baik, Lila. Nanti sedikit, tapi aku merasa mau bercepat lagi. Kalau aku senang dengarnya, ingat kalau ada apa-apa, jangan simpan cerita ke aku ya. Oke? Oke. Gitu, Bos. Ya. Wah, Lila, nomor kamu sangat bagus. Iya ibu, aku merasa lebih tenang sekarang. Iya, ibu lihat kamu menggambarnya juga sudah semangat lagi. Semangat terus ya. Iya ibu. Lila, Mama sangat bangga banget sama kamu. Mama tahu kita masih butuh waktu untuk saling memahami. Tapi Mama juga akan belajar untuk mendengar kamu. Aku juga senang sih, Ma. Aku sebenarnya nggak tahu apa yang aku rasain, tapi aku akan mencoba untuk jujur. Terima kasih ya Lila. Kita akan sama-sama belajar untuk saling memahami. Orang tua dulu berpikir nilai dan prestasi adalah bukti cinta untuk masa depanmu. Tapi lupa bahwa yang paling anak butuhkan adalah pelukan, pengertian, dan telinga yang mau mendengar. Maafkan ibu nak, karena terlalu sibuk menuntut sampai lupa menerima kamu apa adanya. Sekarang ibu belajar bahwa anak yang bahagia jauh lebih penting daripada anak yang sempurna. Menjadi pendidik bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tapi juga tentang memahami setiap jiwa yang ada di depan kita. Tugas kami adalah menyadarkan, bukan menghakimi, mendampingi, bukan hanya menilai. Setiap anak punya cerita, dan di balik nilai-nilai itu ada hati yang butuh dimengerti. Mari kita hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pelita di tengah gelapnya kebingungan mereka. Karena pendidikan bukan hanya soal pelajaran, tapi tentang menciptakan ruang aman, tempat anak merasa dilihat, didengar, dan diterima. Takut pada keras dunia.